Hakim-Hakim pasal yang ketiga sambil dibuka, saya berikan backgroundnya simple aja. Hakim-Hakim adalah zaman kegelapan bangsa Israel hidup tanpa raja. Dan mereka hidup semena-mena seenaknya. Waktu itu secara rohani Israel bangkrut sekali. Mereka hidup tidak punya Tuhan. Berhala sebanyak-banyaknya, tapi mereka hidup di luar hadirat Allah. Mereka hidup dalam dosa. Dimunculkanlah tokoh-tokoh yang tidak terduga, berlatar belakang beraneka ragam. Mereka diurapi oleh Roh Kudus untuk membebaskan bangsa Israel dari tangan jajahan. Sebab umat pilihan Tuhan tidak boleh jadi tawanan. Anak-anak Tuhan harus menjadi kepala bukan menjadi ekor. Tetapi kalau sampai kita itu dijajah, sangat mungkin adalah karena kita hidup dalam dosa. Tapi Tuhan itu Maha Kasih. Dia beri kesempatan kepada kita. Orang berdosa pun tidak luput dari kasih Yesus. Makanya dimunculkanlah hakim-hakim ini yang kita bahas hari Minggu ini. 3. Otniel, Ehud, dan Samgar. Kita baca sekarang ayat 7. Langsung lompat di episode kedua minggu ini. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyerah. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Rishyataim, Raja Aram, Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Rishyataim 8 tahun lamanya. Sayang ya, bangsa pilihan keluarnya begitu dahsyat dari Laut Merah. Dari sejak zaman dahulu kala, waktu Musa, lalu tidak kalah. Episode berikutnya Yosua memimpin mereka masuk ke tanah Kanaan dan membelah sungai Yordan. Dibelah berkali-kali dengan mujizat, mereka belum ngerti-ngerti. Kayak kita lah, domba itu sebenarnya adalah hewan dungu. Gembala adalah pekerjaan rendahan. Kita ini diangkat martabat karena Tuhan kasih kesempatan. Jangan pernah lupa loh. Jangan take for granted, jangan anggap remeh. Berkat yang Anda nikmati hari ini itu semua adalah kasih karunia. Kita jangan berbangga kita ini domba Tuhan. Domba itu cenderung lupa. Saya sebagai gembala sidang juga gak boleh bangga. Oh gembala itu pekerjaan rendahan sebenarnya. Tapi karena kita itu dipanggil Tuhan, kita setia, maka Tuhan berikan perkara-perkara lebih besar. Orang Israel itu maha pelupa. Saya kira Tuhan aja yang bisa punya gelar maha. Maha huruf besar, itu Tuhan Allah. Tapi kita ini tukang lupa, kita ini suka pikun. Kita lupa, kita dulu diselamatkan oleh Tuhan. Makanya itu jangan tinggalkan kasih mula-mula. Kasih mula-mula itu gak bosan-bosan. Saya bertobat tahun 1992. Sekarang waktu live ini 2021. 29 tahun saya kenal Yesus. Saya nggak berani klaim bahwa jalan saya sempurna. Jatuh bangun juga, apalagi awal-awal waktu pertama kali mengenal Tuhan. Tapi saya bersaksi, saya hari ini berdiri sebagai kesaksian hidup bahwa hidup dalam kasih mula-mula itu tidak membosankan. 29 tahun ini kasih mula-mulaku tetap. Jangan lupa bagaimana Allah menyelamatkanmu berapa bulan lalu. Ada beberapa orang di sini yang baru lahir baru. Sama Tuhan itu ikut seumur hidup, bukan hanya musiman. Jangan lupa berapa tahun lalu Anda bertobat, apalagi yang udah puluhan tahun cenderung pikun. Mujizat loh itu Anda bisa terima Yesus. Ajaib loh itu Anda diselamatkan. Belum lagi mujizat yang lain seperti keluarga dipulihkan. Kalau kita menoleh ke belakang, jangan lihat dosa, lihat perbuatan Allah. Ada banyak dalam hidupmu. Ditolong finansialnya, soal keuangan ada juga yang disembuhkan. Kalau sakit lagi jangan lupa dulu pernah disembuhkan. Tangan Tuhan tetap terbuka. Menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Salah satu persoalan di bumi, di antara umat manusia itu cenderung pikun sama Allahnya. Kenapa kita suka melupakan Tuhan? Ayat 7 ini problema terbesarnya di sini. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kata jahat di situ bukan sin, tapi wickedness.
It's one thing to be a sinner, another thing a totally different thing to be a wicked person. Satu hal menjadi orang berdosa, kita semua kan. Tapi total sama sekali berbeda loh di level yang baru ini menjadi seorang yang jahat terhadap Tuhannya. Pemungut cukai itu memukul-mukul dirinya dan berkata, aku orang berdosa, I'm sinful, ampuni aku. Di bait suci itu dia justru mendapatkan pembenaran. Tuhan berkata dia pulang diampuni. Tapi lain cerita dengan orang yang hatinya itu evil towards his God. Bisa saja kita sebagai orang berdosa merasa tidak layak, ampuni saya Tuhan. Malah justru Tuhan berkenan. Tapi dengan orang yang menjual Yesus, Yudas Iskariot itu, is a totally different story. Makanya dikatakan di ayat 7, orang Israel melakukan apa yang jahat, apa yang jahat, apa yang jahat, apa yang jahat. What was wicked? Apa yang jahat di mata Tuhan? Apa itu yang jahat di mata Tuhan? Catat baik-baik, melupakan Tuhan itu jahat. Mendingan nih kalau boleh pilih, saya melanggar satu perintah Tuhan hari ini, daripada saya melupakan Tuhan sama sekali. Itu kejahatan yang tak terhingga. Mana lebih buruk orang jahat? Mana lebih buruk orang yang mencuri gitu ya? Atau orang yang membunuh? Ya, itu semua jahat. Apalagi kalau melukai orang lain, pembunuhan terjadi karena emosi. Kita dengar itu di berita-berita, orang seperti itu jangan dekat-dekat sama keluarga kita. Kriminal-kriminal di jalanan. Tapi tahu nggak ada kriminal-kriminal berkerah putih, white collar criminals. Bisa ditemukan di gereja. Orang-orang yang lupa dengan orang-orang yang berjasa di hidupnya. Dulu once upon a time, keluarga kita pernah dibantu sama tetangga kita. Tapi waktu tetangga kita dalam masalah, kita tutup mata. Tidak seperti orang Samaria. Orang gitu lebih jahat daripada pembunuh. Karena dia melupakan jasa orang lain. Terlebih lagi melupakan Tuhanmu. Oh, ampun-ampun itu. Yang ini adalah kejahatan yang seringkali tidak terdeteksi. Lupa sama manusia, janganlah ya. Apalagi lupa sama Allah. Dan orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Apa itu yang wicked atau yang jahat? Mereka melupakan Tuhan. Don't forget God in your life. Hari ini saya secara rohani, I'm 29 years old. Saya umur 29 tahun. Beberapa lebih tua usia imannya dari saya. Satu hal yang saya jadikan jangan-jangan di hidup saya. Jangan pernah Philip Mantova lupa Tuhannya. Jangan lupa sama Tuhan karena posisi diberi. Jangan lupa ketika engkau diberkati. Jangan lupa Tuhan saat Anda dalam masalah. Jangan lupa Tuhan ketika Anda punya segala sesuatu seolah-olah. Jangan lupa Tuhan kalau Anda sukses. Jangan lupa. Dia gunung batumu. Karena Alkitab mengatakan dosa melupakan Tuhan itu bukan dosa biasa. Dia bukan dosa menghujat Roh Kudus, itu lain cerita, lain kali saya akan bahas. Melupakan Tuhan adalah dosa yang bejat, kata Alkitab. Wicked, W-I-C-K-E-D, wicked. Itu sangat jahat. Apapun terjadi Tuhan, setiap hari doaku begini waktu saat teduh pribadi. Help me never forget who you are. Because I am deep down inside just a stupid sheep. Karena saya di dalam hati saya cuman adalah domba yang dam-dam. You have to remind me. Untuk mengikut Tuhan dengan segenap hati. Aku tidak mau meninggalkan kasih mula-mula. Ada banyak orang sudah jatuh ke dalam dosa sebelum dia sungguhan jatuh ke dalam kesalahan. Lihatlah engkau sudah jatuh. Engkau sudah meninggalkan kasih mula-mulamu. I'm 29 years old today. Saya umur 29 secara usia iman. Saya bangga berkata, sekalipun tidak sempurna, saya masih dalam cinta mula-mula dengan Tuhan Yesus. Saya masih bergairah waktu memuji Tuhan, masih tepuk tangan lompat-lompat. Saya masih cinta baca Alkitab. Saya masih dengar suara Roh Kudus, masih dijewer secara segar Roh Kudus. Kalau saya salah itu gak tunggu lama gitu baru tegur aku. Atau lewat siapa gitu, saya ditegur tuh langsung dijewer. Saya suka kedekatan dengan Tuhan, sekalipun kadang-kadang saya dihajar. Satu dosa saya hindari dengan segenap hati. A mistake I cannot avoid. Sebuah kesalahan, siapa sih kita gak pernah berbuat salah.
One thing, satu hal ini saya jadikan musuh bebuyutan. That my heart may never forget who God is. Tidak pernah melupakan siapa Tuhanku. Orang Israel jatuh dia. Ayat 8 setelah jatuh apa terjadi? Saya ulangi, lalu bangkitlah murka Tuhan. Tuhan patut ngamuk lah ya. Bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel sehingga ia menjual mereka kepada ini Kushan Rishyataim. Orang India kah? Bukan. Raja Aram Mesopotamia. Dan orang Israel menjadi takluk kepada Kushan Rishyataim 8 tahun lamanya. Kalau susah mengingat Kushan Rishyataim, kusi-kusihe, kayak bahasa India gitu. Ingat aja bahwa dia Raja Aram Mesopotamia. Gak susah kok diingat-ingat. Dia Raja Aram Mesopotamia. Coba bilang Aram Mesopotamia. Lagi, Aram Mesopotamia. Aram Mesopotamia agak jauh dari Israel. Lokasi geografisnya berada di Syria. Syria itu atasnya Israel. Ya, di utara. Dia berada di Syria timur. Kalau menghadap Anda, timur itu di sebelah kanan, barat di sebelah kiri. Menuju ke utara Irak. Jadi cukup jauh. Zaman dulu, orang Indonesia suka berkata begini hari ini, Belanda masih jauh. Ya kan? Company masih jauh. Anehnya, orang yang melupakan Tuhan itu, Tuhan bisa kasih dia obat pikun. Caranya, masalah yang dia kira tidak akan pernah hinggap di hidupnya, persoalan yang dia anggap nggak mungkin, mustahil bisa terjadi padaku, yang jauh bisa jadi dekat. Tuhan datangkan musuh dari ujung bumi. Obat pikun yang handal untuk mengingatkan kita akan Tuhan. Loh, Tuhan main hukum apa? Lah iya, namanya dia adalah ayah kita kok. Tapi hukuman Tuhan bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mendatangkan pertobatan. Hanya hancur kalau kita tidak kunjung tobat-tobat. Tuhan bisa hukum kita nggak? Sepatutnya. Bapak yang tidak pernah menghajar anaknya itu ayah yang tidak karuan. Asal kalau kita mendidik anak jangan main pukul ya. Saya sama anak-anak saya nggak pakai physical violence. Tidak. Tapi saya janji sama anak-anak saya, I'll make your life miserable if you break the rule. Saya seorang papa yang berfungsi di rumah. Sempurna enggak. Namun demikian ingat, celakalah anak yang dididik oleh papa mamanya yang tidak pernah berkata jangan, atau kalau dia melanggar dibiarkan. Anak itu akan tumbuh menjadi orang yang kurang ajar atau liar. Kalau Anda mau tanya, Tuhan bisa hukum kita enggak? Bisa. Dan justru khusus untuk orang yang suka melupakan Tuhan, Tuhan bisa datangkan apa yang jauh, yang mustahil bagi dia, dibawa dekat. Ketika menimpa Anda atau tubuh Anda akan berkata, yang ini caught me by surprise. Benar-benar mengejutkan aku, karena selama ini aku hanya dengar musibah gini itu dari jauh. Orang itu ngalami ini, orang itu dapat itu, tapi nggak mungkin dekat ke kemahku. Boom, suatu hari mengetuk pintu, tidak diundang, bahkan tidak mengetuk pintu sama sekali, muncul di hidupmu. Saya nggak ngomongin itu menakut-nakuti. Saya hanya ingin menjelaskan cara Allah bekerja untuk membawa orang berdosa pulang ke rumah. Menyelami cara kerja Allah, bukankah itu judul khotbah saya hari ini? When God punishes, nothing is impossible. Waktu Allah menghukum tidak ada yang mustahil. Apalagi kalau Allah memberkati, lebih tidak mustahil lagi segala sesuatu. Katakan amin. Kalau menghukum aja tidak ada kemustahilan kok. Apalagi kalau dia mengasihi dan memberkati umatnya. Tentunya tidak ada yang mustahil sama sekali. Yang percaya kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Anda akan terkejut loh. Cara Tuhan menghukum bisa membawa Aram Mesopotamia masuk ke bordernya Israel. Itu di luar semua dugaan mereka. Orang kaya tidak salah. Miskin kaya bisa sombong soalnya. Tapi kalau orang kaya menaruh harapannya pada sesuatu yang tidak menentu seperti harta dunia,
Jangan kaget nanti. Justru Tuhan akan menangkap dia melalui hartanya. Kita merasa kita punya semua koneksi, semua orang melindungi. Kita nggak ngerti mungkin nanti suatu hari salah satu koneksi itu yang Anda banggakan justru menjatuhkanmu. Itulah alasan kehancuranmu. Kita merasa kita ini tahu semua tenaga medis. Jangan-jangan salah satu daripada tenaga medis yang Anda banggakan yang justru nanti mengakhiri hidupmu lewat malpraktek tidak disengaja. Apa yang jauh? Anda bisa berkata semua dokter sudah ada di pihakku. Semua uangku cukup untuk membeli segala sesuatu. Anda akan terkejut justru yang Anda banggakan itu. Yang Anda rasa jauh dari malapetaka, tidak mungkin musibah masuk melalui itu. Justru itulah Aram Mesopotamiamu. What you think it's still far away, company masih jauh. Tiba-tiba ada di ambang pintu. Makanya itu ada pepatah berkata, don't put God to the test. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Saya paling takut sama Tuhan. Saya paling sayang ya sama Tuhan. Tapi tahu nggak, saya paling takut sama Tuhan juga. Takut saya sih sehat. Takut saya itu seperti takut anak sama papanya. Atau takut melukai ayahnya. Tapi saya takut. Anak-anak saya juga. Kalau keluarga sehat begitu. Yang paling anak-anak saya takutnya adalah dadinya. Anak saya sih ada di sini. Beberapa. Tanya mereka sendiri. Tapi apakah mereka ngeri? Enggak. Mereka kalau main sama saya agak jambal kok. Zaman dulu anak mana berani pegang kepala papanya. Sekarang kalau saya gelut-gelutan sama mereka, sekarang rambut saya pun modelnya enggak keruan. Mainan sama mereka. Mereka enggak takut sama saya. Tapi mereka takut. Paham maksud saya? Mereka enggak takut tapi takut. Saya sama Tuhan kayak gitu hubungannya. Saya enggak takut tapi takut. Don't put God to the test. Because your salvation, keselamatan kita, berharga, jiwa kita lebih berharga dari perak, emas, dan permata. Dia akan lakukan apapun, kirim Aram Mesopotamia, untuk memastikan kita datangkah di atas lutut kita, kembali ke sorga. He'll do that. Itulah sebabnya, saya takut murtad sama Tuhan. Karena dia menciptakan aku tahu mencubit di mana, yang membuat aku bisa sadar kembali. Saya tidak mau dicubit sama dia, saya menantikan di tahun ini belayan-belayan Allah. Siapa menantikan belayan Kristus juga? Angkat tangan. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. I want to be on his good side. Saya mau berada di sisi bagusnya, bukan di sisi murkanya. Karena Alkitab mengatakan di ayat 8, bangkitlah murka Allah. Oh. Ayat 9, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang. Lalu Tuhan menyerahkan Kushan Rishataim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kushan Rishataim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel, anak Kenas. Ayat 9, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat. Saya ulangi lagi, tapi sedikit tarik maju, maksudnya tarik mundur, di kalimat sebelumnya. Kalau di ayat 8 kali kata-kata terakhir, berapa tahun? Berapa tahun orang Israel diserahkan ke tangan Raja Aram Mesopotamia? 8 tahun lamanya. Jadi bunyinya gini, kalau dari ayat 8 akhir sampai ayat 9 awal, 8 tahun lamanya, lalu berserulah. Coba sambung akhir dan awal ayat tertentu. 8 tahun lamanya, lalu berserulah. Ketika Raja Aram datang, mereka masih meremehkan. Jadi Tuhan itu tahu umat Israel itu bebal hatinya. Coba selami cara kerja seorang bapak yang adalah raja di atas segala raja. Gimana sebagai seorang Tuhan atas umat pilihan? Gimana Tuhan itu memimpin umatnya untuk kembali. Pesan ini akan mengajari kita untuk sama sekali tidak pernah pergi. Ngapain kita kembali? Lebih baik nggak pernah meninggalkan. Ayat ini bunyinya 8 tahun lamanya, lalu berserulah. Hari itu Tuhan memberikan suatu obat pikun yang luar biasa kepada bangsa Israel,
yang suka melupakan Tuhan. Dari titik meremehkan, Tuhan bawa mereka ke titik cerah lewat tangan Raja Aram Mesopotamia yang menjajah mereka 8 tahun lamanya. Istilahnya begini, bangsa Israel di zaman hakim-hakim itu honeymoon sama berhala-berhala. Tetapi ketika mereka ditimpa masalah, akhirnya cari Tuhan Allah. Lucu ya. Tuhan manggil sekali, tidak digubris. Panggil lagi, nggak didengar. Tuhan ketuk pintu, nggak dibukakan. Tuhan kirim nabi, dibunuh mati. Tuhan kasih firman, katanya kebetulan. Tuhan nubuat, kok nggak enak cari nubuatan yang lainnya juga. Tuhan terus-menerus bertahun-tahun, mereka terus honeymoon dengan berhala-berhala mereka. Tapi sekali dikirimkan Raja Mesopotamia, mereka pertama meremehkan, gak mungkin ini terjadi sama aku, gak mungkin. Ketika terjadi sungguhan, boom, kayak seril, kayak seolah-olah nightmare kejadian, mimpi buruk ternyata menjadi kenyataan. Di saat itulah bangsa Israel berseru, 8 tahun lamanya dijajah Raja Aram Mesopotamia, lalu berserulah. Ketika mereka sadar dibutuhkan 8 years to realize how thick a human heart can be. Dibutuhkan 8 tahun untuk bisa menyadari betapa tebalnya dinding hati. Lalu berserulah. Selama ini honeymoon sama berhala. Akhirnya loh, ya cari Tuhan Yesus ketika ditimpa masalah. Lucu nggak? Mainan berhala sana sini. Hati orang berdosa itu nggak bisa menipu diri. Waktu dia kena masalah sungguhan, merangkak kaki baliknya ke TY, Tuhan Yesus. Mau ke berhala kiri kanan, Sabang Merauke semua coba, ujung kiri, ujung sini, ujung situ. Dicoba semuanya, happy ya, coba segala sesuatu, whatever, whichever would work for me and my family. Sekali boom, kena penyakit tertentu, boom, kena sebuah musibah. Hal pertama yang dia pikir dan ingat di dalam benak dan sanubarinya, Tuhan Yesus. Then why go in the first place? Kenapa pergi meninggalkan kalau akhirnya kembali ke suamimu? 8 tahun lamanya. Lalu berserulah. Kenapa tidak berseru aja maka 8 tahun kemudian menjadi tanah perjanjian? Kenapa seru kalau sakit? Kenapa tidak berseru ketika senang? Supaya jangan kita tersesat lagi. Oh, khotbah saya ini merewind dan fast forward juga. Tahun ini, pumpung masih early. Masih di bulan muda nih. Agar supaya kita jangan meninggalkan Tuhan. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku. Supaya jangan aku berdosa padamu. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam batinku, supaya jangan aku meninggalkan dirimu. Supaya jangan aku berdosa padamu. Tuhan punya rancangan damai sejahtera untuk Anda. No need to go. Tuhan punya rancangan penuh pengharapan bagi masa depan. Don't leave him. He doesn't need you, you need him. I need him. Saya dan Anda yang butuh dia. Dia tidak butuh kita. Kita ini bocuan bagi Tuhan. Tuhan dirugikan iya. But still, tetap gimana pun, jangan pergi. Karena sakit meninggalkan Tuhan itu. Bukan berarti orang kalau sama Tuhan gak bisa sakit. Enggak. Mending saya sakit dalam Tuhan daripada sakit karena meninggalkan Tuhan. Paham maksud saya? Saya mendingan kalau memang, bukan berarti kalau orang ikut Tuhan itu selalu kaya raya, diberkati materi. Nggak tentu. Tapi saya mendingan bangkrut dalam Tuhan, masih bisa dikatakan berbahagialah orang yang miskin di dalam Tuhan. Karena dia bisa bangkit lagi. Daripada saya bangkrut, Tuhan ambil segala sesuatu untuk membuat saya menyadari dosaku. Lebih baik saya bangkrut dalam Tuhan daripada bangkrut karena meninggalkan Tuhan. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku,
supaya jangan aku berdosa padamu. Supaya jangan aku berdosa padamu. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat. Siapa yang dibangkitkan di ayat 9? Penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Siapa Otniel? Otniel adalah anak Kenas, adik Kaleb. Berarti Otniel ini adalah kemenakan atau keponakan Kaleb yang masuk ke tanah perjanjian dengan Yosua itu, yang menaklukkan Hebron. Ini juga adalah menantunya Kaleb, si temannya Yosua. Otniel ini orang lama, Tuhan keluarkan dari gudang. Ketika Israel bermasalah, dikeluarkan old stock. Paham maksud saya? Tuhan itu nggak selalu memakai somebody new. Tapi Tuhan itu titik beratnya di kesetiaan. Dikeluarkan dari gudang, inventaris lama. Karena Otniel ini pernah melihat Tuhan taklukkan Hebron. Di zaman uncle omnya atau yang menjadi juga mertuanya. Otniel pernah melihat pekerjaan Tuhan di zaman Yosua. Otniel bukan generasi baru. Dari sini ada sebuah pesan Tuhan bahwa Tuhan ingin memakai semua pengalaman rohanimu di belakang, tidak ada yang terbuang. Tuhan itu tidak pernah tinggalkan stok lama. Seringkali stok lama yang meninggalkan Tuhan karena menjadi kirbat lama. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang karena orang itu sudah dari dulu. Biasanya orang yang berubah setia karena kehilangan kasih mula-mula. God wants to continue to use you. Itu pesan Tuhan di balik ini. Tuhan ingin melanjutkan kasih karunia-Nya dan terus memakaimu. Dan jaga-jaga jikalau di sini ada orang yang berkata, aku ini loh sudah lewat usia pemakaian Allah. You're wrong my friend, Anda salah. Musa dipakai umur 80 mulai dari zaman itu. Otniel ini juga udah berusia ini. Hakim pertama yang muncul di kitab Hakim-Hakim adalah orang tua, bukan Simpson yang masih segar, bugar, kuat, dan masih youthful. God used an old man called Otniel. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Kalau Anda sudah berusia 55 contohnya, kalau di Amerika, usia itu adalah usia pensiun. Beberapa perumahan-perumahan khusus untuk orang-orang yang pensiun bisa dibeli hanya waktu umur 55 ke atas. Kalau di sini ada orang-orang yang umurnya 55 and above, jangan berkata gini ya tahun 2021. Sekarang giliran aku kasih kesempatan untuk muda-mudi. No. Dua-dua harus lari. Orang muda memang dapat penglihatan, tapi orang tua tidak boleh berhenti bermimpi. Kalau di sini ada yang ditanyai sama pemimpinnya, Anda mungkin anggota kelompok sel atau CG, sel group, connect groupnya. Ayo kemudian jadi CG leaders. Menjadi pemimpin kelompok sel. Jangan kasih yang muda aja, jangan bolos kerja. Anak kecil kita marahi kok kalau dia bolos online bahkan. Anak saya kalau lagi online lagi nggak duduknya nggak sigap itu saya kalau lewat saya pasti ingatkan, maminya juga ingatkan, ayo duduk tegap ini waktunya sekolah. Orang tua juga harus kasih teladan dong. Kalau Tuhan sekarang sekolahkan Anda harus jadi pemimpin pertama kali di hidupmu, tapi Anda sudah usia di atas 55. Katakan, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Karena pemimpinmu tidak buta, kenapa memilihmu? Pasti dia melihat potensi. Karena Tuhan masih memakai Otniel, you see. Tuhan memakai Otniel. Banyak sekali kesalahpahaman dengan dalam apa yang diberitakan oleh gereja-gereja. Generasi Yosua. Tahukah Anda, generasi Yosua itu bukan generasi muda. Yosua itu bersama dengan orang-orang Israel di dalam jajahan Mesir. Nanti waktu Yosua masuk ke dalam tanah perjanjian, Musa pun mati dan satu generasi meninggal dunia di padang gurun belantara. Hanya Yosua Kaleb yang masuk, lalu yang boleh masuk ikut berperang adalah yang berumur
Di bawah 20 tahun sebelum hukuman itu diberikan atas jemaat yang hatinya mengeluh dan menggerutu. Jadi Yosua Kaleb waktu masuk merebut tanah Kanaan, Yosua sudah berumur. Makanya agak sedikit salah kaprah kalau kita sebut Yosua itu generasi muda. Dia pimpin orang muda, iya. Dia pimpin orang-orang yang under 20, yang sekarang umur 20 bisa berperang, maju serang Yeriko dan runtuhkan. Tahukah, the Bible speaks of older men and women. Alkitab berbicara sering berkata-kata tentang orang-orang percaya yang sudah berusia. Dalam hal ini saya tambahkan 55 ke atas. Dan Tuhan punya plan segar untuk memakaimu dan mengurapimu. Boleh, makanya itu jangan usah malu kalau sudah umur situ. Siapa yang udah umur kocap gitu. Bangga dong. Itu usia pemakaian Allah. Lewat bisnismu, lewat apa, tapi juga lewat pelayanan directly. Ngikut asyir kek, mimpin CG kek. It's time for you to rise sebagai gembala sidang. Saya buka pintu selebar-lebarnya beber karpet merah. Untuk orang-orang tua di gereja kita. Bangkit jadi mercusuar. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. This is a church that will restore the dreams of old men. Gereja yang akan merestorasi mimpi orang tua. Gereja yang mengimpartasi penglihatan atau visi pada orang-orang muda. Gereja yang bersuara nubuatan buat anak-anak kecil. Saya tanya di sini siapa yang umurnya 55 ke atas, angkat tangan. Dengan bangga. 55 ke atas. 50 ke atas. Coba sekarang siapa angkat tangan? 50. Haleluya. God bless you. May God use all of you. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Sabar-sabar ya. I will soon join your club. 3-4 tahun lagi gua gocap. Udah waktunya. Lucu kemarin waktu saya dengarkan lewat satu video. Ada orang yang memvideo anaknya atau apa, sejak KKR Trip to Hell, Eagle Kids kemarin ada satu yang ada juga yang nggak bisa dibaptis karena masih terlalu kecil. Terus waktu dia kesaksian, keinginannya dibaptis, dia terus panggil saya, Ko Philip, berkata gini, Ko Philip, anak itu usianya masih kecil, saking kecilnya nggak bisa dibaptis. Saya dipanggil Ko Philip, tersanjung saya. Udah mau join gocap, masih terus dipanggil Ko Philip, saya masih umur belasan tahun. Memang kok, kalau kita melayani Tuhan penuh Roh Kudus, kita itu awet muda. Apa yang membuat kita awet muda? Kasih mula-mula. Itu yang membuat Othniel dahsyat. You cannot beat someone like that. Angkelnya dia namanya Kaleb. Menghajar Hebron. Umur kalau nggak salah 85. Kalau soal urapan, age is just a number. Tapi kalau fisik memang ada pengaruhnya sih. Age is not just a number. Zaman-zaman saya umur 20 sekian, khotbah bisa 7 kali. Sekarang 3 aja aku berikan segenap hati. Makanya itu silahkan kalau mau ngulang nanti, pumpung masih kuat, saya berikan dengan segenap hati. Tapi kalau soal anointing pemakaian Allah, age is just a number. Usia cuma angka. No big deal. Saya tantang semua di sini. Jangan hanya jadi NIJ nomor induk jemaat. Jangan jadi angka. Jadilah murid di gereja ini. Semua orang tua di sini, ayo terlibat dalam pelayanan. Jangan bersembunyi di gua. Saya buka pintu lebar-lebar untuk Anda bisa melayani Tuhan sesuai dengan talenta Anda. Berikan tepuk tangan untuk mereka semuanya. Roh Tuhan menghinggapi dia, ayat 11. Dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang. Lalu Tuhan serahkan Kushan Rishathaim, Raja Aram ke dalam tangannya sehingga ia mengalahkan Kushan Rishathaim. Gara-gara Roh Tuhan menghinggapi seorang yang sudah berusia. Takluklah Raja Aram. Ayat 11. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Berapa tahun? 40 dia aman. Kemudian matilah Othniel anak Kenas. Setelah Tuhan memakai Othniel, amanlah negeri selama 40 tahun. Saya hendak menunjukkan kepada Anda bahwa kasih karunia itu bukan lawan setaranya murka Allah. Karena murkanya hanya untuk sekejap saja, tapi kasih setianya selama-lamanya. Coba lihat rasionya ya.
Kalau dilihat dari rasio, murka Allah hanya 1/5 kasih karunia-Nya. Karena dia ngamuk kan, 8 tahun kasih raja Mesopotamia injak-injak mereka. Tapi ketika mereka bertobat, Tuhan kasih 40 tahun prosperity. Yang sifatnya satu security, rasa keamanan diberikan. Bukan hanya kemakmuran secara materi. Tuhan berikan kehidupan dengan melimpahnya. 8 lawan 40, 40 bagi 8 itu 5, 1/5 saja murkanya. Setiap kali Tuhan murka, kalau kita kembali kepadanya, akan ada 4 ronde berikutnya. 1 kan, 2, 3, 4, 5 adalah jawaban kasih-Nya. Allah kita tidak hobi menghukummu. Allah kita hobi untuk mengangkat dan menyayangimu. 8/40. He wants to bless you. Itulah sebabnya saya selalu berkata kepada orang yang mau berbalik dari kesalahannya. Nggak usah mikir. Kalau mau salah, mikir roh. Kalau mau balik, nggak usah mikir. Lari sekencang-kencangnya. Mau dibaptis, mikir apa lagi? Tapi nanti kalau dibaptis, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jangan GR. Nanti kalau you mau dibaptis, nggak tentu Tuhan mau. Emangnya baptisan itu Tuhan yang antri nunggu terus kapan-kapan gitu. Siapa tahu kalau Anda mau dibaptis, Tuhan nggak mau datang, mau apa? Cuman air doang, itu berarti cuman renang. Saya selalu ngomong sama orang, aku belum siap baptis. Pada waktu kamu siap, Tuhan nggak siap. Jadi kalau sekarang kamu disuruh Tuhan siap, siaplah. Jangan Tuhan suruh cocokkan pada dirimu, dirimu cocokkan pada Tuhan. Segala sesuatu indah pada waktunya, bukan waktumu. Mau baptis, segera, nggak usah mikir. Nggak usah mikir. Mau pelayanan, nggak usah mikir. Bukan berarti nggak ada persiapan. Di sini ada servolution, di sini juga ada pendaftaran, ada audisi, semuanya ada tatanan. Tapi kemauan, nggak usah mikir. Layani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Nggak usah mikir. Untuk semua yang benar, semua yang mulia, adil, kudus, dan manis, nggak usah mikir. Bukan berarti kita nggak mikir loh ya. Dibodohi bisa, bukan. Ini bicara tentang kemauan. Kalau pengetahuan harus mikir. Makanya kalau saya khotbah, saya tidak suka khotbah cuma sekedar babi bu gitu. Saya sukanya khotbah membawa Anda untuk mikir. Tapi bukan menargetkan kepala, tapi menargetkan hatimu. Supaya kita nggak bengkak di atas, bengkak di endas. Tapi supaya kita bengkaknya itu di dalam iman kita. Pengetahuan harus mikir, kemauan nggak usah mikir. Jalan. You mau taat, jalan. Mau lari dari pencobaan, lari, nggak usah mikir, nggak usah noleh ke belakang nanti seperti istri Lot jadi tiang garam. Lari seperti Yusuf yang luput dari tangan istri Potifar. Mau kebaktian, kebaktian. Biar orang lain yang mikirkan di sini. Dan puji Tuhan untuk protokol kesehatan. Don't think too much. When it concerns righteousness. Kalau itu tentang kebenaran. Tapi kalau kejahatan, semua yang lawan katanya, semua yang baik, mulia, kudus, adil, dan manis. Bahasa Ibraninya mikiroh. Mikirlah. Mikirlah sampai botak. Dan jangan lakukan. Amin. I want to see Jesus.